Halo teman, gua Yoga. Selamat datang di kamar Yoga. Oke teman, dalam segmen kali ini, kalau udah gelap-gelap kayak gini berarti adalah segmen misteri. Ya, pembahasan yang bakal gua angkat kali ini seputar danau. Yang menurut gua menarik banget untuk kita bahas. Ya, dalam segmen kali ini adalah 3 misteri danau terangker yang ada di Indonesia. Oke, buat kalian yang penasaran dengan video kali ini, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat kalian yang baru nemu kamar yoga, dibantu klik tombol subscribe-nya yang warna merah, di like videonya, di share, dan kalau kalian gak suka dislike aja. 3 danau misteri paling angker di Indonesia versi kamar yoga. Misteri dari 3 danau versi kamar yoga. Ya, yang pertama ini menurut gua adalah Danau Toba. Ya, siapa dari kita yang mungkin belum pernah mendengar dari Danau Toba? Mungkin semua orang yang mendengar dan juga menonton video ini pernah mendengar dari nama Danau Toba. Ya, menurut gua Danau Toba ini selain pemandangannya yang cantik, yang indah, dia memiliki sejarah yang menurut gue cukup menarik guys ya, dari kenapa bisa dinamakan Danau Toba, kenapa di situnya ada pulau yang bernama Pulau Samosir. Ini ada cerita story-nya menurut kita guys ya, dan langsung aja kita bakal bahas dalam video kali ini. Ya, di sini gue kutip dari salah satu artikel, ya, ini dari waspada.co.id. Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Danau ini diperkirakan terbentuk dari letusan sebuah gunung, Gunung Toba, yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu dengan luas lebih dari 1.145 km dan kedalaman 450 meter. Danau Toba sebenarnya lebih mirip laut daripada danau karena memang ukurannya yang menurut gue lumayan terbentang luas dan juga kedalamannya memang cukup dalam ya. Jadi lebih mirip laut sih menurut gue guys ya. Dari sekian banyak danau di Indonesia, Danau Toba di Sumatera Utara adalah danau paling tersohor dinobatkan sebagai danau terbesar. Apalagi pasca tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun pada pertengahan Juni lalu, mitos tentang ikan mas raksasa penunggu Danau Toba kembali muncul ke permukaan. Selain mitos ikan, ada 5 kisah mistis lain yang gak kalah menarik. Kita langsung bahas. Yang pertama adalah mistis dari ikan mas raksasa. Wow, ini menarik nih guys. Kita baca ya. Asal mula terbentuknya Danau Toba bisa ditinjau dari penelitian ilmiah dan kisah mitologi. Jika merujuk pada hasil riset para peneliti, danau sedalam 505 meter ini terbentuk dari letusan gunung berapi supermasif yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Tapi, menurut mitos, Danau Toba tercipta akibat seorang laki-laki yang tidak menepati janjinya kepada sang istri. Dahulu kala, seorang laki-laki bernama Toba memancing di sungai sambil mengumam. Mengumam itu ngedumel kali ya, kayak gitu. Ingin memiliki istri dan anak agar hidupnya tidak lagi sendirian. Tiba-tiba kail pancingnya disambar ikan mas besar yang gemuk. Toba langsung berhenti memancing dan membawa pulang ikan mas itu untuk dimasak. Ini awal cerita dari ikan mas ya guys ya. Sesampainya di rumah, ikan mas tadi berubah menjadi sosok perempuan cantik. Rupanya ia dikutuk oleh ayahnya karena menolak perjodohan. Nah, jadi ikan mas ini dikutuk oleh sang ayah karena memang ikan mas ini atau putrinya ini menolak untuk dijodohkan. Singkat cerita, mereka menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir.
Pada suatu hari, Samosir melahap habis jatah makan siang ayahnya. Toba yang kelaparan marah besar sambil mengatainya dasar anak ikan. Mengetahui ucapan suaminya, sang istri marah besar lalu mendatangkan petir dan hujan badai. Seluruh desa tenggelam dan jadilah Danau Toba. Sang istri kembali menjelma sebagai ikan mas raksasa yang diyakini keberadaannya hingga saat ini masih berada di dalam Danau Toba. Ya, itulah mungkin sedikit cerita dari Danau Toba. Ya, memang secara mistis Danau Toba ini terbentuk dari ingkarnya seorang janji laki-laki yang memang dia pada cerita tadi tidak dijelaskan, tapi dia berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu kepada siapapun itu termasuk anaknya bahwa istrinya ini adalah jelmaan, ya bisa gue bilang kayak gitu, dari ikan mas raksasa. Namun pada saat setelah menikah mungkin Samosir itu adalah anaknya memakan jatah makan siang si Toba ini, sehingga Toba akhirnya mungkin marah, mungkin dia lost control emosi, yang akhirnya dia mengatakan bahwa dasar anak ikan, yang sehingga perjanjian yang memang pada awalnya itu tidak diperkenankan diberitahu kepada siapa-siapa termasuk anaknya Samosir, akhirnya Toba secara tidak sadar telah melanggar janjinya kepada sang istri, yang akhirnya istrinya pun marah, mendatangkan hujan, mendatangkan badai, yang sehingga desa tersebut tenggelam dan menjadilah sekarang Danau Toba, dan sang istri kembali menjadi ikan mas yang diyakini oleh warga sampai saat ini masih berada di dalam Danau Toba tersebut. Ya, itu salah satu cerita yang menarik menurut gue, dan ya keyakinan kita semua bahwa masyarakat meyakini bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat masih sering diperlihatkan akan sosok dari ikan mas raksasa ini, yang mungkin kalian yang pernah main ke Danau Toba, kalian bisa lihat secara pelan-pelan, lihat dengan sesama bahwa mungkin masih ada sisa-sisa dari desa yang tenggelam, dan mungkin jika kalian beruntung kalian bisa melihat dari sosok ikan mas raksasa tersebut. Ya, itulah sedikit cerita dari Danau Toba yang menurut gue menarik dan juga tidak kalah seramnya. Bagaimana menurut kalian dari Danau Toba ini? Itu baru satu kisah angker dari danau yang ada di Indonesia. Inilah Indonesia dengan segala cerita yang menarik untuk kita bahas. Kita langsung masuk ke dalam danau kedua. Yang kedua adalah Danau Ranu Kumbolo. Ya, siapa yang tidak tahu dari Danau Ranu Kumbolo ini, apalagi khusus untuk para pendaki. Ranu Kumbolo ini memang sangat familiar untuk kita dengar karena memang dia memiliki keindahan alam yang menurut gua sangat indah banget. Apalagi kalau kalian pernah nonton 5 cm, ya salah satu film dokumentasi yang menurut gue itu adalah film paling baik di antara pendaki yang menurut gue punya sejarah, punya keindahan, dan wow, luar biasa ceritanya. Kalian harus nonton di situ ya. Ya, di sini gue mau bacain dari sebuah artikel. Cerita mistis Ranu Kumbolo yang kerap dihantui pendaki Semeru. Wait. Cerita misteri Ranu Kumbolo yang kerap hantui para pendaki. Ternyata banyak cerita mistis Ranu Kumbolo yang kerap menghantui para pendaki gunung, mulai dari penampakan wanita hingga pocong. Kita langsung bahas aja. Hal gaib memang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendakian, karena gunung sendiri dipercayai sebagai rumah pahala makhluk tak kasat mata, tak kecuali spot cantik Ranu Kumbolo yang ada di kawasan Gunung Semeru. Ternyata banyak pula cerita mistis Ranu Kumbolo yang kerap kali menghantui para pendaki gunung. Sosok wanita sering memperlihatkan diri di tengah Ranu Kumbolo. Konon Ranu Kumbolo dihantui dan dijaga oleh wanita cantik. Ia kadang muncul secara tak wajar dan menempatkan diri di tengah danau
atau di sekitaran danau. Bukan cuma malam, penampakan dilihat pada pagi bahkan siang hari. Namun wujudnya akan terlihat sangat seram apabila dilihatnya pada malam hari. Menurut pendaki yang pernah melihat sosok dari wanita ini, keberadaannya atau penampakannya ini dimulai dari munculnya kabut tipis. Wow, ini menarik sebenarnya untuk kita bahas dari sosok siapa wanita penghuni Ranukumbolo ini. Tapi nanti akan kita bahas di Kamar Yoga versi segmen mistisnya di next video tentunya. Kita bakal bahas siapa wanita cantik penunggu Ranukumbolo. Penampakan pocong kerap kali mengganggu tidur para pendaki yang camping di Ranukumbolo. Selain naik ke atas puncak Gunung Semeru, Ranukumbolo ini merupakan salah satu spot yang paling favorit para pendaki untuk datangi. Di antara pendaki mungkin ada yang tujuannya hanya untuk melihat keindahan Ranukumbolo ataupun naik ke atas gunung. Siapa yang tidak ingin melihat keindahan dari Ranukumbolo? Dan ternyata pada saat mereka sedang beristirahat ataupun ngecamp di samping pesisir Ranukumbolo, ternyata ada sosok pocong yang mengganggu tidur mereka. Mari kita bahas. Pernah terdapat seorang pendaki cenayang melihat penampakan mengerikan ketika memutuskan camping di Ranukumbolo. Ia melihat pocong sedang menggantungi tenda-tenda. Mereka berperawakan menyeramkan, lebih menyeramkan dari di film-film. Hanya satu tenda saja yang tidak ditunggui pocong. Ternyata salah satu orang yang tidur dalam tenda mengaku membaca Al-Quran sebelum dia tidur. Ya, jadi dari setiap tenda yang camp, dari pengakuan orang tersebut bahwa dia memang melihat sosok-sosok itu menggantung di atas para tenda para pendaki. Tapi hanya satu tenda yang tidak mau ditempati oleh pocong tersebut karena memang pengakuan dari orang yang tidur di situ bahwa dia membaca Al-Quran sebelum dia tidur. Ya, makanya pentingnya menjaga attitude, etika, dan juga tetap istighfar, ingat pada yang Tuhan pada saat kita masih berada di gunung, guys ya. Mau di gunung apapun itu, karena kita judulnya di situ adalah tamu dan mereka yang merupakan tuan rumah. Yang ketiga adalah mistis dari ikan mas Ranukumbolo, konon jelmaan dari Dewi Duyung. Selain mitos wanita cantik penunggu Ranukumbolo, di sana ternyata terdapat mitos lain, yakni ikan mas penunggu danau yang konon merupakan dayang Dewi penunggu Ranukumbolo. Masyarakat percaya bahwa ikan-ikan Ranukumbolo akan memberikan kesialan jika ditangkap oleh pendaki. Jadi jangan sampai melanggar hal ini bila kamu tidak ingin kena sial. Ya, ikan ini merupakan dayang ataupun pengawal dari Ratu Ranukumbolo, guys ya. Yang memang merupakan cerita mistis yang banyak banget masyarakat sekitar percayai, dan mungkin gue pun mempercayainya, dan gue nggak mau menolak hal itu karena memang kita harus saling menghargai, guys, selama hidup di dunia ini, karena memang kita hidup berdampingan. Ya, itulah sedikit cerita dari Ranukumbolo. Mungkin kalau Ranukumbolo ini lebih asiknya kalau kita bahas dalam satu segmen, karena banyak banget cerita yang ada dari balik keindahan Danau Ranukumbolo dan juga Gunung Semeru. Setelah kita tadi dari Gunung Semeru dengan Danau Ranukumbolo yang ada di dalamnya, kali ini kita berpindah ke Jawa Barat yang mungkin kita familiar dengan kota Bogor. Ya, tempat yang dimana kali ini gua berada ternyata memiliki salah satu bahkan segudang cerita misteri. Di antaranya ada Gunung Salak dan juga Kebun Raya. Ya, di balik Kebun Raya yang akan gue bahas kali ini dengan sejuta cerita misteri yang ada di dalamnya, ternyata ada salah satu danau ataupun kolam berbentuk gunting yang mitosnya di mana dia memang mempunyai cerita mistis. Ya, bakal kita bahas langsung di dalam video kali ini. Ya, namanya adalah Danau Gunting di Kebun Raya Bogor, diselimuti aura mistis.
Kita langsung baca aja di salah satu artikel guys ya. Telaga atau Telaga Gunting adalah salah satu spot foto favorit yang ditemukan di Kebun Raya Bogor. Tak hanya menjadi danau favorit, Danau Gunting di Kebun Raya konon diselimuti aura mistis yang sangat terkenal. Di dalam Kebun Raya ada sebuah danau kecil. Lokasinya persis di belakang Istana Bogor. Danau ini disebut Danau Gunting karena jika dilihat dari atas terlihat seperti gunting dengan pulau kecil di tengahnya. Lokasi danau ini berada di dekat pintu masuk utama Kebun Raya Bogor. Pengunjung tinggal lurus saja setelah masuk dan kemudian melalui Monumen Lady Raffles. Kita akan melihat sebuah kolam dengan tanah di tengahnya. Apalagi jika dipadukan dengan sosok Istana Bogor memberikan kesan tersendiri bagi setiap orang yang ada di sana. Seperti tempat-tempat lain di Kebun Raya Bogor, Telaga atau Telaga Gunting juga tidak lepas dari hubungannya dengan aura mistis. Ya memang menarik untuk Kebun Raya Bogor ini. Kita harus bahas full panjang awal cerita. Dan kalau kalian tahu ternyata di Kebun Raya ini memang ada makam juga dan luasnya memang berhektar-hektar bisa gue bilang kayak gitu ya. Dan memang ada beberapa spot di Kebun Raya, ada jembatan pasangan kalau gue nggak salah namanya di situ. Ada jembatan, ada makam, ada istana dan banyaklah cerita-cerita yang memang di Kebun Raya Bogor ini yang menarik untuk kita bahas. Tapi di sini kita akan bahas sedikit aja tentang Danau Gunting. Menurut cerita, bahkan pada malam hari ada noni Belanda yang memakai pakaian tradisional berkeliaran di sini. Mereka yang melihatnya mengungkap bahwa sosok Miss Netherlands adalah Lady Raffles yang monumennya terletak tidak jauh dari Seacross Lake. Kemudian di sudut danau ada hantu hitam besar yang seharusnya menjadi penjaga danau. Angka ini juga sempat menyulitkan petugas kebersihan danau untuk menahan alat berat yang mereka gunakan saat itu. Tidak hanya itu, banyak juga yang melihat ular warawiri dan sembunyi. Ular itu sangat besar dan muncul dari danau. Ular itu kemudian tiba-tiba menghilang dan membuat orang ketakutan. Ya memang cerita dari Kebun Raya ini identik dengan noni Belanda. Ya mungkin salah satu spot favorit dari noni Belanda itu adalah pada saat di Danau Gunting ini. Memang kalau kita perhatikan dari Danau Gunting ini memiliki spot yang sangat indah. Mungkin dari zaman dulu dan sampai sekarang mungkin keberadaan dari noni Belanda itu masih menjadi tempat favoritnya, yaitu dari Danau Gunting. Dan juga mungkin ada sosok bayangan hitam yang tadi kita baca dari artikel yang merupakan salah satu sosok yang memang penjaga dari Danau Gunting ini. Yang ada cerita bahwa di mana pada saat itu ada salah satu kontraktor yang ingin membuat proyek di sekitaran Danau Gunting itu dan alat beratnya itu tidak bisa difungsikan dengan normal. Ya baik lagi dengan cerita mistis yang ada, mungkin salah satu penjaga dari sosok bayangan hitam yang ada di sekitar Danau Gunting ini. Dan juga memang ada sosok ular yang sering kali keluar masuk dari danau ini, yang pada saat kita melihatnya tetapi pada saat kita dekatinya dia nggak bakalan bisa terlihat dan ataupun hilang gitu. Ya sedikit cerita dari ketiga danau tadi. Ada Danau Toba, Danau Ranukumbolo, dan yang ketiga ada Danau Gunting. Ya menurut gua ini merupakan salah satu cerita yang menarik untuk gua bahas, tapi dalam video kali ini gua nggak terlalu membahas banyak. Nanti the next gue bakal bikin salah satu segmen yang benar-benar khusus untuk cerita di mana dari awal sampai akhir detail demi detail, dan nanti gue bakal datangin narasumber di kamar yoga ini. Ya semoga kalian suka dengan video gue tadi, dan jangan lupa kalian kasih like-nya dan di-share video ini sama teman-teman kalian. Dan sekali lagi guys ya, dimanapun kita berada, baik itu di gunung, di danau ataupun di darat seperti ini, tetap kita harus menjaga etika, attitude, apalagi kita sebagai tamu. Lagi kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, percaya atau tidak percaya, tapi realitanya memang seperti itu guys ya.
Jadi kita saling menghargai, tidak boleh namanya kita sembrono guys ya jadi orang. Tetap hargai dan juga tetap hormati kita saling masing-masing ya guys ya. Ya, jadi gitu aja untuk cerita dari 3 danau misteri yang ada di Indonesia yang menurut versi Kamar Yoga adalah yang paling seram. Dan kalau menurut kalian ada versi menurut kalian lebih seram dari ketiga danau tersebut, bisa langsung aja terus di kolom komentar di bawah. Gua Yoga, terima kasih udah menonton video kali ini dan say goodbye. Thank you for watching. Bye bye.